Selamat siang, saya Jonathan Niko Fahmi dari Fakultas Teknik Pertanian Yogyakarta dengan jurusan STIK. Ingin mempresentasikan tentang mekanisme boiler pabrik kelapa sawit. Dalam pabrik kelapa sawit, kettle uap boiler merupakan jantung dari sebuah pabrik kelapa sawit, yang dimana kettle uap tersebut yang menjadi sumber tenaga dan sumber uap yang akan dipakai untuk mengelola kelapa sawit. Di sini kita akan membahas lebih dalam tentang kettle uap yang akan digunakan dalam pabrik kelapa sawit. Yang pertama, kita akan mengenal komponen boiler. Komponen boiler ialah seperangkat alat atau unit proses yang akan merupakan bagian dari boiler. Setiap komponen memiliki fungsinya yang berbeda dan terhubung dengan komponen lainnya sesuai alur prosesnya. Dengan memahami setiap fungsi komponen pada boiler, maka kita mengetahui prinsip kerja boiler dengan lebih detail. Yang pertama ialah drum kettle. Berfungsi sebagai tempat penampungan air panas serta tempat terbentuknya uap. Drum ini menampung uap jenuh. Dengan bahasa ilmiah, saturated steam, beserta air dengan perbandingan antara 50% airnya dan 50% uapnya. Drum kettle ini terpasang sekat-sekat agar tidak terbawa oleh uap. Air yang memiliki suhu rendah akan turun ke bawah dan air yang bersuhu tinggi akan naik ke atas dan kemudian menguap. Yang kedua ialah superheater, merupakan tempat pengeringan steam. Dikarenakan uap yang berasal dari drum kettle masih dalam keadaan basah sehingga belum dapat digunakan, proses pemanasan lanjutan menggunakan superheater pipe yang dipanaskan dengan suhu 260 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Dengan suhu tersebut, uap akan menjadi kering dan dapat digunakan untuk menggerakkan turbin maupun keperluan peralatan lainnya. Yang ketiga ialah economizer. Economizer berfungsi menyerap panas dari gas hasil pembakaran setelah melewati superheater. Pemanasan air ini dilakukan agar perbedaan temperatur antara air pengisi dengan air yang ada di dalam drum kettle tidak terlalu tinggi, sehingga tidak terjadi thermal stress, yaitu tegangan yang terjadi karena adanya pemanasan di dalam main drum. Selain itu, dengan memanfaatkan gas sisa pembakaran, maka akan meningkatkan efisiensi dari boiler dan proses pembentukan uap lebih cepat. Yang terakhir, 4. Steam air heater, yaitu komponen ini merupakan alat yang berfungsi untuk memanaskan udara yang digunakan untuk menghembus atau meniup bahan bakar agar dapat terbakar dengan sempurna. Udara yang akan dihembuskan sebelum melewati air heater memiliki suhu sama dengan suhu udara normal, yaitu 38 derajat Celcius. Namun, setelah melalui air heater, suhu udara tersebut akan meningkat menjadi 230 derajat Celcius. Perawatan boiler ialah kegiatan agar fasilitas atau aset yang dirawat selalu berada dalam keadaan yang dikehendaki. Tujuan perawatan yang paling efektif dan optimal ialah tercapainya keadaan-keadaan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kemampuan produksi. 2. Menjaga kualitas produksi tanpa mengganggu kelancaran produksi. Yang ketiga, menjadi agar boiler dapat bekerja dengan aman. 4. Menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat di setiap waktu. Yang kelima, yang terakhir, komponen boiler yang tidak dirawat dengan baik dan benar akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Untuk menghindari terjadinya kerugian tersebut, sinergi solusi hadir untuk membantu perusahaan Anda dalam mengelola risiko-risiko yang dapat terjadi akibat kerusakan boiler. Sekian dari saya, Jonathan Niko Fahmi. Jika ada kesalahan, mohon diperiksa. Terima kasih telah melihat makalah saya. Tahu apa? Tahu bah.